Ini lama banget. Oke. Selamat datang di Korose Indonesia Podcast. Saya Febriana Puspitasari Waluyo bersama dengan host Richard Basari dan co-host Sina Sulaiman. Kali ini kita berkesempatan untuk belajar bersama mengenai hubungan antara asset integrity dan proses safety. Apakah itu proses safety? Proses safety adalah sebuah framework untuk mengelola integrity dari suatu operating system dan proses-proses yang terlibat, di mana di dalamnya terdapat hazardous materials dan energi. Lalu, apa yang dimaksud dengan asset integrity? Asset integrity juga merupakan sebuah framework dalam hal mengelola suatu aset secara menyeluruh sehingga aset tersebut bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien selama siklus hidupnya. Nah, hubungan antara asset integrity dan proses safety itu seperti apa? Asset integrity merupakan salah satu dari 20 elemen di dalam proses safety management. Asset integrity ini memegang peranan penting di dalam pelaksanaan proses safety management. Sehingga pada kesempatan ini topik yang akan dibahas mengenai bagaimana harmonisasi proses safety dan integrity itu. Baik, sebelum kita membahas lebih detail lagi mengenai proses safety dan integrity, kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Ono Taryono, biasa dipanggil Kang Ono. Beliau adalah Operations Director Lab Solution Indonesia, sebuah perusahaan konsultan yang memberikan wide range service di bidang process safety dan operational risk management, technical engineering study, process safety related workshop facilitation, dan lain-lain. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai proses safety di BP dan proses engineer di Total. Beliau juga sudah memiliki sertifikasi khusus mengenai Functional Safety Professional, HAZIP or HAZOP or LOPA Leader, dan Incident Investigation atau RCA Leader, Production and Operation Management, Kaizen 5S Practitioner, dan Agile Scrum Framework Certification. Langsung saja kita sambut untuk Kang Ono dan para host dan co-host, Pak Richard dan Pak Sina. Silahkan. Oke, terima kasih Ana untuk introduction-nya. Selamat datang Pak Ono to Podcast Korose Indonesia. Terima kasih untuk waktu dan menyempatkan diri untuk bisa join di podcast kita kali ini. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya mungkin Ana udah memberikan cukup banyak detail ya tadi. Tapi saya coba tanya nih yang agak-agak unik mungkin ya dari Kang Ono. Mungkin lebih ke latar pendidikan Kang Ono, terus kenapa sih pengen belajar chemical engineering dan lalu ke proses safety. Lalu juga mungkin passion beliau ya, karena saya cukup lama dengan beliau di BP dan menurut saya cukup anti mainstream juga ya ketika beliau memutuskan untuk bekerja di consulting di balik sebelumnya yang begitu sudah mapan apa aja yang ada. Dan mungkin juga terakhir mungkin hobinya Kang Ono ya. Apa? Silakan Kang. Oke, terima kasih Mas Richard ya. Tadi emang sudah dikenalkan oleh Mbak Ana begitu detail gitu ya. Oke, kalau nama sih saya sudah cukup jelas ya, Ono Taryono, semua nih, banyak huruf O-nya jadi kayak nama Jawa gitu ya. Padahal saya bukan orang Jawa gitu, saya asli Sunda gitu ya. Biasa dipanggil di kantor ya Kang Ono. Kalau background pendidikan ya saya dari dari Teknik Kimia ITB, saya masuk ITB waktu itu tahun 2000, lulus tahun 2004 gitu ya. Ya lulus dari ITB saya langsung memulai karir waktu itu di engineering company dulu gitu ya, di rekayasa industri, kemudian lanjut di IKPT. Kemudian setelah merasakan beberapa tahun gitu, dapat ilmu beberapa tahun di EPC company, akhirnya saya juga mencoba peruntungan ke oil and gas company. Waktu itu saya join ke Total, kemudian lanjut juga ke BP gitu ya. Secara keseluruhan sih ya saya kurang lebih ya, malahan lebih dari 17 tahun pengalaman lah ya di oil and gas industry gitu ya. Saat ini sih saya sebagai saya bekerja di Lab Solution seperti tadi yang udah disampaikan di pembukaan gitu ya. Terus tadi kegiatan saya apa aja nih di samping kesibukan bekerja gitu ya. Yang pasti sih
saya itu saat ini rutin ngadain webinar ya, pre-webinar sebulan sekali gitu. Di forumnya itu Process and Process Safety Talk gitu. Kenapa saya mengadakan gemar atau suka mengadakan pre-webinar di forum Process Safety Talk itu ya karena saya merasa proses safety dan proses ini adalah passion saya gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Richard gitu. Passion saya di sana kalau kita udah bekerja dengan passion kan jadi kita merasa ya bergairah gitu lah dalam bekerja gitu. Kemudian Kata-katanya bergairah itu ya, Pak. kemudian hobi ya, tadi pertanyaan terakhir itu hobi. Hobi saya itu kebetulan melihara ikan koi ya. Ikan koi itu ya mungkin Mas Richard, Mbak Ana, dan Mas Ina juga udah tahu lah, ikan koi itu punya warna-warna yang indah gitu ya, warna-warna yang cantik gitu. Tapi melihara ikan koi ini tuh ada challenge-nya. Kenapa? Karena ikan koi ini manja dia. Dia itu kalau kita salah merawatnya ya mudah sekali mati gitu ya. Jadi melihara ikan koi di satu sisi memberikan ke kita itu keindahan gitu ya, ketika kita memelihara ikan koi yang warna-warna indah itu kan kita langsung pikiran kita yang tadinya mumet itu langsung fresh, tapi di sisi lain juga melihara ikan koi itu punya challenge tersendiri, bagaimana kita merawat ikan koi hingga ikan koi itu tidak bisa bertahan hidup, itu tidak gampang mati. Mungkin itu aja perkenalan dari saya, Mas Richard. Ya, makasih Kang Sina. Ya, ya ternyata Kang Ono ini 1 tahun di bawah saya nih. Dan tetanggaan juga. Saya teknik material 99. Cuma lulusnya sama, Pak. Harusnya dulu kita sering ketemu ya berarti ya. Iya, kayaknya ketemu. Cuma mungkin masih rada langsing katanya kan. Iya nih Kang, kebetulan kan di sini saya banyak kerja bareng sama Pak Richard untuk satu proyek. Nah, kita kan memang kebetulan kalau tim kita kan memang di tim Asset Integrity nih. Tapi kita juga dari awal execute project itu memang kita banyak input juga dari teman-teman proses, terutama proses safety. Nah, mungkin ketika awal-awal ya, kalau kita ya namanya juga orang material, nggak terlalu ngeh juga sebenarnya ini proses safety itu apa sih ya gitu kan. Cuman kita tahu, oh ini manggil orang safety buat dapat agreement dari kita, perhitungan konsekuensi kita, segala macam seperti itu. Nah, mungkin Kang Ono dalam kaitannya relasi kita antara proses safety dengan asset integrity ini, bisa nggak kasih elaborate dikit definisi proses safety itu apa, dan ya asset integrity, dan kenapa perlu ada harmonisasi antara keduanya gitu. Ya, ada yang bilang proses safety itu sebuah framework ya. Saya setuju banget tuh dengan yang bilang bahwa proses safety sebagai sebuah framework gitu. Tapi satu hal lain juga bahwa proses safety itu adalah sebuah disiplin engineering gitu ya. Sebuah disiplin engineering yang tugasnya ya dealing dengan hazardous material ya, material-material yang berbahaya, material-material yang berbahaya gitu. Nah, tugasnya proses safety ini ya bagaimana supaya si material yang berbahaya ini itu tetap terkonten di dalam sistem tersebut gitu. Jadi tidak terjadi LOPC lah atau tidak rilis ke lingkungan. Nah, jangan tertukar nih, ada lagi istilahnya itu occupational safety atau personal safety lah. Biasanya orang banyak yang ketukar ketika cuma ngomong safety doang, itu tuh sering ketukar mindsetnya itu ke occupational safety. Nah, kalau tadi proses safety itu dealing dengan hazardous material atau material-material yang berbahaya, nah kalau occupational safety ini berhubungan dengan keselamatan kerja orang gitu. Jadi bagaimana supaya orang itu dalam bekerjanya itu tidak jatuh gitu ya, tidak terpeleset atau tidak keseleo dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, kemudian mengenai aset integrity ya. Nah, sebuah aset itu dikatakan memiliki integrity manakala kalau menurut saya sih aset tersebut itu bisa berfungsi secara efektif dan efisien gitu ya. Dengan risk level yang ya as low as reasonably practicable, ALARP biasanya di orang-orang proses itu bilangnya ALARP gitu ya.
berfungsi secara efektif dan efisien itu dalam konteks ya plan itu beroperasi secara aman gitu ya, safe to people, safe to plan, gitu, safe to production, safe to enviro gitu ya. Ya. Nah, kemudian aset integrity itu sendiri sebenarnya itu sebagai sebuah outcome, sebuah produk gitu ya. Produk yang dihasilkan dari apa? Dari good design, good construction, dan good operating and maintenance. Gitu. Jadi aset integrity itu tidak selalu diurusin ketika plan itu udah beroperasi, itu enggak. Tapi jauh sebelum itu, ketika aset itu didesain pun kita harus sudah mempertimbangkan aset integrity. Gitu. Misalkan kita punya aset sebuah pipeline gitu ya yang mendeliver natural gas dengan katakanlah kandungan CO2-nya 10% katakanlah misalkan gitu. Nah, ketika pipeline itu didesain ya aspek aset integrity itu harus sudah diperhitungkan, itu harus sudah di take into consideration dalam desainnya. Misalkan dalam pemilihan materialnya gitu ya, antara CRA atau misalkan pakai carbon steel aja tapi yang dilengkapi dengan corrosion inhibitor injection misalkan seperti itu. Begitu. Nah, kenapa proses safety dan aset integrity ini harus harus harmonis gitu ya? Ya karena tadi sudah dibilangin bahwa aset integrity itu salah satu elemen di dalam proses safety management gitu ya. Jadi baik buruknya suatu proses safety performance suatu plan itu sangat ditentukan oleh baik buruknya aset integrity yang ada di plan itu. Itu paling yang bisa saya sampaikan. Iya. Ya. Ya, makasih Kang. Ya. Terima kasih Kang Ono. Tadi juga Kang Ono menyebutkan bahwa sebagai sebuah disiplin, aset integrity bertugas untuk melakukan condition monitoring dan inspection terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di plan secara reguler, melakukan fit for service review dan failure investigation. Nah, spesifik mengenai inspection, saat ini ada terminologi risk-based inspection atau biasa disebut RBI. Boleh dielaborate nggak ya Kang Ono mengenai RBI ini? RBI ya atau risk based inspection. Saya pikir kalau secara harfiasi itu sudah cukup clear ya. Artinya ya ini inspeksi atau inspection yang biasa dilakukan dengan mempertimbangkan risk levelnya gitu ya ketika menentukan frekuensinya itu seperti apa gitu. Artinya begini. Jadi kalau misalkan ada sebuah equipment memiliki risk levelnya yang tinggi gitu, maka inspection untuk equipment tersebut ya frekuensinya harus dibikin semakin sering begitu. Demikian juga sebaliknya, kalau misalkan ya risk level dari equipment atau sistem tersebut rendah gitu ya, ya kita bisa membuat frekuensi inspeksinya itu lebih relax gitu. Jadi inspection periodnya itu berdasarkan pada risk level ya. Risk levelnya itu sendiri sumbernya dari mana gitu ya. Ya tentu saja dari risk assessment ya atau proses hazard analysis lah gitu ya. Misalkan dari HAZID atau dari HAZOP. Gitu. Nah, HAZID ini saya yakin harusnya ada gitu ya di setiap plan gitu. Karena HAZID ataupun HAZOP atau ya terminologi yang lebih luas lagi tadi proses hazard analisis ya atau PHA gitu ya. Ini itu ketika desain pun itu harus sudah dilakukan gitu ya. Nah, setelah operasi juga sama itu harus dilakukan. Begitu mungkin Mbak Ana. Oke, baik. Terima kasih Kang Ono. Silakan. Ya, nah ini kebetulan tadi udah disinggung HAZID, HAZOP, proses hazard analysis. Kayaknya Kang, ini kan pendengar kita juga banyak juga yang mahasiswa kayak gitu. Mungkin jangankan yang mahasiswa ya, saya juga awal-awal kerja masuk ke konsultan juga rada bingung ini sebenarnya HAZID, HAZOP itu apa bedanya gitu. Sama-sama ada hazard, di depannya ada terus juga kadang-kadang mereka bikin workshop sendiri kan nih untuk HAZID dan HAZOP. Terus saya lihat juga kayak ada bikin mungkin kayak semacam kalau kita bikin namanya Corrosion circuit ya. Mungkin tapi kalau di HAZID atau HAZOP mungkin berbeda ya. Mungkin bisa dielaborate Kang terkait dengan proses hazard analysis ini
Terus teknik-teknik apa aja yang bisa digunakan mulai dari yang sederhana sampai ke detailnya. Wah, ada banyak sekali ya teknik dari proses hazard analisis itu gitu ya. Jadi hazard dan hazard itu cuman ya salah satu gitu ya, salah dua dari proses hazard analisis ini gitu. Nah, cuman kalau boleh saya mengklasifikasikan sih, paling tidak bisa kita klasifikasikan PHA teknik atau metodologi yang ada sekarang itu ke dalam 3 golongan gitu, yang ke dalam 3 kategori lah. Itu dilihat dari sisi kompleksitasnya dan juga dari sisi skill yang dibutuhkannya gitu ya. Nah, kategori yang pertama itu yang kategori proses hazard analisis teknik yang butuh skill-nya itu rendah gitu ya, low, dan kompleksitasnya juga low gitu. Nah, ini contohnya misalkan checklist atau what if gitu ya, what if assessment, checklist assessment kayak gitu. Karena ini simpel aja, ada checklist, ada list pertanyaan, kita isi gitu dengan yes no gitu. Begitu. Nah, kemudian golongan yang kedua ya yang yang membutuhkan skill-nya itu medium lah, kompleksitinya juga medium gitu. Nah, ini contohnya misalkan itu hazard gitu ya, hazard identification gitu, atau hazard and operability gitu ya. Kemudian LOPA juga masuk ke kategori yang medium ini ya, layer of protection analysis gitu. Ada juga FMEA, failure mode and effect analysis, juga itu masuk ke kategori yang medium ini gitu ya. Kemudian kategori yang terakhir ini yang butuh skill yang high, yang tinggi, dan juga kompleksitasnya itu kompleks gitu ya. Nah, yang masuk ke kategori ini itu adalah consequence analysis gitu ya. Selain consequence analysis juga ada frekuensi analisis, dan juga mungkin yang sering disebut-sebut nih sama teman-teman gitu QRA gitu ya, QRA atau quantitative risk assessment. Kemudian apalagi ya? Oh ya, frekuensi analisis tadi itu ya bisa aja berupa fault tree analysis ataupun bisa juga berupa event tree analysis. Nah, kalau misalkan Mas Sina pengen tahu lebih detail mengenai hazard itu apa, LOPA itu apa, wah ini nggak akan cukup saya jelasin cuma dalam waktu katakanlah 1 jam podcast ini ya. Jadi itu butuhlah paling tidak mungkin saya ngadain webinar gitu ya, 1 sesi gitu, kita ngebahas mengenai ini mungkin gitu ya. Jadi butuh sesi tersendirilah untuk ngebahas masing-masing PHA teknik ini lebih detail. Gitu Mas Sina, mudah-mudahan menjawab. Iya. Secara garis besar ya udah kita dapat informasinya ya terkait dengan PHA ini. Tapi Kang, sorry Kang, ini aja pertanyaan sedikit. Itu kalau di Indonesia itu studi seperti ini tuh termasuk mandatori atau enggak ya? Dari misalnya kalau kita bicara Misteri Migas itu dari SKK Migas, mereka perlu atau enggak? Mandatori. Jadi kalau di sisi Indonesia juga itu kan ada peraturan pemerintah tuh mengenai SMK 3 gitu ya. Nah, jadi di SMK 3 itu ada yang namanya ya bahwa kita ada kewajiban untuk mengidentifikasi bahaya gitu ya. Kita harus mengidentifikasi bahaya yang ada di plan kita. Cuman emang di PPSMK 3 itu yang nggak disebutin metodenya apa gitu ya. Ya dalam dunia proses safety engineering yang metodenya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa hazard, bisa hazard gitu ya, bisa LOPA dan lain-lain gitu. Siap. Mangga? Ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih aku jadi agak jadi penasaran kata-kata. Jadi gini Kang, kita kan input dari RBA itu kan salah satunya tuh consequence biasanya dari teman-teman proses safety. Tapi input untuk konsekuensi itu bisa dari berbagai macam metode seperti yang Kang Ono tadi bilang, mulai dari yang simple sampai yang complicated. Berarti mulai dari yang kualitatif sampai yang bersifat kuantitatif. Nah, mungkin brief aja nih karena saya rasa ini sangat penting. Kapan kita perlu pakai metode tertentu dan dalam keadaan seperti apa kita bagus pakai metode A, kita bagus pakai metode B. Nah, itu
mungkin bisa dijelaskan secara brief saja, Kang Ono, karena saya rasa ini sesuatu yang bukan hanya proses safety aja yang akan encounter, tapi semua teman-teman yang bekerja di integrity dan engineering secara umum, kita akan constantly melakukan risk, apalagi kalau kita bekerja di fasilitas yang dalam fase operations gitu. Silakan, Ya. Kang. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi tergantung dari kompleksitasnya. Kalau sistemnya simple-simple aja ya pakai yang metode yang simple, pakai checklist, pakai what if gitu ya. Kalau sistemnya simple, tapi kalau sistemnya udah kompleks ya pakai metode yang di atasnya lagi, bisa Hazid, bisa Lopa gitu ya, bisa Hazob. Seperti itu Mas Richard. Nah, kalau dengan Hazob, Hazid, Lopa ternyata kita masih kurang puas, katakanlah misalkan dari hasil Hazob itu kita ketahuan ada hazard yang risknya itu tinggi gitu ya, tinggi. Kita nggak puas nih kalau cuma Hazob doang, karena kan kalau Hazob kan istilahnya kita sifatnya itu brainstorming ya, bukan kuantitatif. Nah, kita bisa lanjut, kita bisa pakai lagi ke yang lebih lebih kompleks lagi, yaitu pakai QRA. Begitu paling. Jadi patokannya itu emang nanti engineer, user yang ada di perusahaan kita masing-masing itu nanti yang menentukan, yang mengakses nih sistem kita itu sekompleks apa sih gitu kan. Nah, nanti dari sanalah kita bisa bisa menentukan metode PHA mana yang mau kita ambil. Tapi umumnya sih ya rata-rata sih ngambilnya itu Hazob dan Hazid gitu Mas Richard. Yang banyak dipakai itu Hazob dan Hazid dulu. Ketika Hazob dan Hazid menghasilkan menemukan finding yang risknya tinggi, barulah kita naik ke level selanjutnya, bisa dengan konsekuensi analisis gitu ya, bisa juga dengan QRA atau frekuensi analisis. Begitu. Oke, makasih Kang Ono. Oke, kalau kita di teman-teman di integrity management atau managing asset integrity, dalam mengelola integrity pasti kita berkaitan dengan material ya. Makanya kenapa kebanyakan orang yang mengelola aset integrity kebanyakan yang background-nya dari teknik material. Nah, kita menggunakan teknik yang sudah disebutkan, sudah dijelaskan sama Kak Ono tadi, risk-based assessment. Kalau untuk inspeksinya kita bilang risk-based inspection. Nah, biasanya kalau menurut ya karena kita ya dulu kerja di BP, itu tiap 5 tahun at least kita melakukan RBA assessment. Tapi it's depend on the situation. Biasanya kita pun melakukan risk-based assessment sehabis sesuatu major event, misalnya turnaround atau post finding yang sangat major sehingga memaksa kita harus melakukan risk assessment pada saat itu karena mungkin outputnya kita harus di rating atau production curtailment seperti itu. Nah, sekarang ini kalau kita ngomongin proses safety, apakah ada juga aturan seperti itu atau proses hazard assessment ya? Apa juga harus ada iterasi yang dilakukan secara regular? Jika iya, seberapa sering sih PHA itu dilakukan? Dan apakah sama juga seperti risk based assessment yang teman-teman integrity lakukan sehabis major event atau ada eskalasi insiden yang butuh segera dilakukan, atau lebih ke time base gini, wah udah 5 tahun ini walaupun plannya aman-aman aja ya udahlah karena aturannya atau karena Bapak-Bapak SKK Migas bilang di dalam keputusannya kita harus lakukan 5 tahun, ya udahlah kita cari Bapak-Bapak dari Lab Solution, kita bawa mereka hanya untuk memenuhi requirement untuk melakukan itu, atau ada hal yang lainnya. Dan apabila kita tidak melakukan proses hazard analysis itu secara konsisten atau secara regular, mungkin tiap 5 tahun atau tiap 10 tahun, dampaknya ke plan kita itu apa? Mungkin yang lebih spesifik ya, kita pasti tahu dampaknya pasti akan buruk, tapi yang spesifik mungkin ke plan, ke proses, sama ke people-nya itu bagaimana? Silakan Kang, sorry kalau panjang nih. Panjang juga ya pertanyaannya.
Oke, yang pertama dulu paling ya, mengenai PHA itu apakah ada aturannya misalkan untuk dilakukan secara reguler? Itu yang saya tangkap pertanyaan pertama, begitu ya Mas Richard ya? Oke, apa namanya, OSHA itu bilang PHA ini emang harus dilakukan secara reguler setiap 5 tahun sekali gitu ya, kalau di OSHA. Kemudian di API juga ada disebutin PHA ini dilakukan secara reguler setiap 3 sampai 10 tahun sekali gitu ya. Kemudian apalagi CCPS. Nah, CCPS kalau di CCPS ini tidak disebutkan apa namanya secara definitif itu angkanya berapa tahun sekali, enggak ya. Demikian juga dengan PP SMK 3 di negara kita itu juga enggak menyebutkan angkanya PHA itu harus dilakukan setiap berapa tahun sekali. Cuman yang pasti baik CCPS maupun SMK 3, PP SMK 3 juga ini menyatakan bahwa PHA itu harus dilakukan secara reguler tergantung ke risk base-nya. Jadi nanti kita sebagai engineer di perusahaan masing-masing itu yang menentukan gitu ya. Kalau mengacunya ke CCPS sama PPS Migas gitu. Jadi kita yang menentukan nanti frekuensinya itu akan seberapa lama gitu, berapa tahun sekali. Cuman ada beberapa pertimbangan nih yang harus kita take into account ya ketika menentukan frekuensi dari PHA ini gitu ya. Pertama misalkan seberapa banyak gitu modifikasi yang udah dilakukan di plan kita, yang ada di plan kita gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya di plan kita udah sering ada modifikasi, udah sering ada equipment baru yang mana ditambahkan gitu yang dipasang, ya kita worth it untuk melakukan PHA ulang gitu atau revalidasi gitu ya. Itu pertimbangan yang pertama. Jadi apa namanya seberapa banyak modifikasi atau equipment tambahan yang dipasang gitu lah seiring berjalannya operasi dari pabrik kita. Kemudian pertimbangan yang kedua juga PHA ini ya harus kita lakukan kalau misalkan perusahaan kita sudah melakukan reorganisasi secara besar-besaran gitu ya. Karena kita tahu ketika ada reorganisasi pasti ada orang-orang baru yang menempati posisi atau jabatan baru. Katakanlah misalkan operatornya baru, production supervisornya baru, production manajernya baru dan lain-lain gitu ya. Orang-orang baru ini belum tentu aware dengan hazard yang ada di plan itu. Sehingga worth it kalau misalkan perusahaan kita telah melakukan reorganisasi besar-besaran, ya worth it untuk dilakukan PHA revalidation atau PHA ya ulang lagi gitu ya, mengulang PHA ini. Begitu Mas Richard. Oke, jadi berarti prinsipnya hampir sama seperti risk based assessment ya. Ketika ada major event seperti turnaround, banyak equipment yang kita buka, kita inspeksi di dalamnya, kita kaget-kaget ketemu mungkin ada yang patah, ada yang jatuh, ada yang hilang. Di situ kita perlu melakukan risk assessment ulang karena bisa saja risknya jadi tinggi karena kekurangan-kekurangan yang kita alami yang kita dapatkan itu. Betul, mirip-mirip. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua ya, kalau misalkan PHA itu tidak apa namanya Ya, tidak tidak dilakukan. dilakukan ulang gitu ya, impact-nya apa Ya. gitu ya. Nah, saya pernah baca salah satu publikasi dari IOGP. Publikasi itu bilang bahwa sekitar 20% proses safety incident yang ada di dunia oil and gas itu terjadi karena lack of hazard identification. Jadi karena kurangnya hazard identification yang bagus gitu. Ini artinya bisa aja misalkan plan tersebut itu tidak pernah melakukan PHA gitu ya, PHA revalidation bisa aja seperti itu. Atau bisa juga misalkan melakukan PHA revalidation tapi hazardnya itu tidak teridentifikasi gitu ya. Atau bisa juga hazardnya sebenarnya teridentifikasi nih, tercapture nih di PHA. Cuman ya orang-orang yang melakukan PHA itu berganti gitu, orang-orang yang ada di plan itu berganti sehingga dia tidak aware dengan hazard yang sudah di-capture di PHA tadi gitu. Nah, dengan kata lain yang ingin saya sampaikan adalah PHA atau proses hazard analisis ini kalau tidak kita lakukan secara reguler, entah itu 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali,
ya bisa jadi hazard yang ada di plan kita itu akan terlupakan sehingga bisa menimbulkan ya proses safety incident. Begitu. Thank you Kang Ono. Ya. Ini sorry Kang, nyambung sedikit pertanyaan sebelum tadi, pertanyaan Richard. Apa namanya? Berarti kayak kalau kita kan ada management of change ya, Pak Richard ya. Kayak kalau di ini kan di berarti itu juga harus mengcapture PHA juga kali ya kalau ada proses changes dan lain-lain. Betul. Setiap management of change itu harus ada yang namanya risk assessment atau proses hazard analisisnya ya. Jadi entah itu MOC-nya sistemnya elektronik atau apapun secara manual gitu, itu harus ada risk assessment-nya. Risk assessment misalkan dari penambahan equipment itu tuh apa sih begitu? Apakah menimbulkan hazard baru atau tidak? Kalau menimbulkan hazard baru, ini risk dari hazard ini seberapa besar gitu? Apa mitigasinya? Apa namanya kontrol measure-nya seperti itu? Jadi ya tepat sekali apa yang tadi dibilang Mas Sina, ya kalau ada MOC, setiap MOC malahan itu harus dilengkapi oleh PHA atau risk assessment. Menarik. Ini kayaknya kita kalau ngomong studi kasus rame ini. Jangan disebutin Pak, nanti kena cekal. Ya mungkin ya ini nyambung ke pertanyaan berikutnya ya terkait dengan accident ya. Ada beberapa major accident ya yang kita lihat baru-baru ini. Ya mungkin ya nggak perlu kita sebutkan nama operatornya lah. Ya kan ada beberapa kilang yang terbakar juga. Terus ada LOPC juga ke environment di daerah Teluk gitu di Balikpapan. Mungkin kalau di luar negeri itu ada apa namanya kasus kebakaran dan lainnya. Mungkin sedikit aja lah, mungkin kalau misalnya ada insight dari Kang Ono terkait dengan major accident tersebut, apa sih yang bisa kita pelajari dari major accident tersebut dan ya lesson learn-nya lah kayaknya ya, Pak Richard ya. Iya, karena sepertinya tuh beberapa kejadian itu terulang ya. Jadi ada idiom yang mengatakan human never learn from history. Jas merah. Jas merah. Ya. Silakan, Kang. Ya harusnya setiap insiden, ya setiap proses safety insiden itu harusnya diinvestigasi oleh tim investigasi yang independen dan juga yang kompeten lah, agar kita bisa tahu nih root cause-nya atau akar penyebabnya itu seperti apa, gitu. Apa yang jadi akar penyebabnya. Nah, saya pernah beberapa kali gitu ya terlibat di investigasi di perusahaan-perusahaan sebelumnya lah, di perusahaan tempat saya bekerja gitu ya. Saya juga sering gitu baca-baca report, investigation report ya, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang biasanya melakukan investigation gitu. Dari sana itu saya bisa ngambil benang merahnya nih, bahwa apa sih yang menjadi root cause dari banyaknya proses safety incident atau major incident ini. Nah, benang merahnya adalah bahwa proses safety incident itu sebenarnya mengarah ke satu titik gitu ya, ke satu akar penyebab, yaitu rendahnya proses safety culture yang ada di plant tersebut gitu. Jadi ya kalau kita ingin mengurangi proses safety incident atau major incident gitu ya, kita harus mulai membentuk proses safety culture di plant kita masing-masing, di perusahaan kita masing-masing gitu. Itu paling lesson learn yang banyak saya terima, yang banyak saya dapatkan gitu ya, dari investigation report itu karena emang rendahnya proses safety culture. Jadi PR kita ya kita harus membentuk proses safety culture untuk mengurangi proses safety event ini. Gitu Mas Richard, Mas Nina, yang bisa saya ambil gitu ya dari lesson learn insiden-insiden yang saya baca selama ini. Ya, makasih Kang Ono. Berarti dari pembahasan kita cukup menarik ya karena Kang Ono membuka sesuatu wacana yaitu proses safety culture ya. Mungkin bagi ya karena pendengar kita sebenarnya ini ya
luas ya, ada kalangan mahasiswa, ada juga kalangan industri, dan kita sudah pernah survei ya. In fact, Spotify itu begitu canggih dan dia bisa kasih tahu demografi ya dari pendengar kita, 96% dari bangsa Indonesia. Dan yang menarik sebenarnya itu tidak hanya datang dari industri oil and gas. Nah, kalau bicara oil and gas, tidak diragukan ya, kita cukup mature dan yang utama kita cukup punya apa ya namanya funding ya untuk melakukan incident investigation dan yang paling terutama improvement dari incident investigation itu. Tapi kita harus ingat bahwa tidak semua industri di Indonesia other than oil and gas can afford to do that ya. Jadi mungkin Kang Ono bisa bahas nih apa itu proses safety culture, lalu apa namanya apa yang kita bisa lakukan untuk membentuk suatu proses safety culture yang baik tidak hanya dalam industri oil and gas tapi juga di industri lain. Karena fakta berbicara bahwa contohnya ini kita ada insiden outside oil and gas ya. Itu begitu susah kita mendapatkan transparan investigation lesson learned dari lembaga yang berwenang sehingga itu bisa disseminate ke industri di Indonesia. Sangat berbeda ketika kalau kita berkaca ke Inggris misalnya, kita punya HSE UK ya. Lalu kalau di Amerika kita punya NTSB. Praktis kalau di Indonesia biasanya kita berrely on KNKT, tapi itu biasanya more toward transportation incident. Tapi sangat kurang sekali industri incident. Padahal kita baca di detik.com atau di apa saja beritanya tuh banyak, tapi systematic root cause-nya itu tidak ada. Jadi terus apa gitu yang kita harus pelajari dan harus kita aware. Nah, mungkin dengan adanya ini kita bisa kontribusi nih ke bangsa kita. Apa itu proses safety culture? Silakan Kang Ono. Oke ya, kalau culture itu kan budaya ya, arti katanya gitulah. Jadi kalau proses safety culture itu ya artinya budaya proses safety, artinya ya kita sudah menjadikan proses safety itu sebagai sebuah budaya gitu. Ya kalau kita udah menjadikan sesuatu sebagai budaya, katakanlah orang Sunda gitu ya, budayanya budaya Sunda ya, kesundaannya itu udah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah demikian juga dengan proses safety culture. Jadi kita menginginkan ya proses safety ini udah menjadi budaya gitu dalam artinya udah menjadi darah daging kita dalam sehari-hari keseharian di plan seperti itu gitu ya. Nah emang untuk membentuk proses safety culture ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah, itu butuh perjuangan yang cukup berat gitu ya. Nah, tapi paling tidak untuk membentuk proses safety culture ini ada dua hal kalau menurut saya. Yang pertama itu butuh komitmen, yang kedua itu butuh kompetensi. Ya, yang pertama komitmen dalam artian komitmen terhadap proses safety ya. Ini komitmen baik dari working level sampai ke level yang di atas, level manajerial. Nah, mereka semua tuh harus komit terhadap proses safety gitu, komit untuk menjadikan proses safety itu sebagai budaya di plan mereka masing-masing, begitu. Nah, kemudian yang kedua kompetensi. Kompetensi ini dalam arti apa ya? Jadi masing-masing personel itu mempunyai knowledge atau awareness gitu ya terhadap proses safety gitu ya. Jadi mereka tahu nih apa aja hazard yang ada di plan mereka. Terus mereka juga tahu control measure-nya terhadap hazard itu apa aja, bariernya apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian barrier yang ada yang sehat apa gitu. Nah, paling tidak aware gitu orang-orang di sana itu terhadap item-item tersebut gitu ya. Nah, tanpa knowledge atau tanpa awareness, kadang-kadang ya bisa saya dari berdasarkan pengamatan saya gitu ya, komitmen itu hanya sebatas apa di mulut aja gitu ya. Kalau orang katakanlah dia tidak mengetahui terhadap apa namanya proses safety yang ada di plan-nya, terhadap bahaya apa aja yang ada di plan-nya,
dia bilang, oh saya komit kok, saya komit. Ya, komit pun saya meragukan itu. Jadi kadang banyak saya temui ya komitmen itu hanya sebatas di mulut saja. Begitu mungkin. Intinya Seperti sih untuk membentuk proses safety culture itu emang ya. apa namanya butuh perjuangan yang ekstra, tapi paling tidak kita butuh dua hal, butuh komitmen dan juga butuh kompetensi. Ya, jadi jangan di bibir saja ya, seperti judul lagu ya. Jangan Janji-janji dibibir tinggal saja. janji. Betul. Ya, wah, Iya. kelihatan nih angkatan berapa nih. Gitu Tapi sekali. sebelum ke Kang Sina nih, aku ini ada fakta menarik nih, Kang Ono, yang aku dulu pengen menanyakan. Saya tuh pernah nonton YouTube dari Shell yang judulnya tuh Chronic Unease. Dan chronic unease itu artinya kita gelisah gitu. Kalau misalnya di plan kita jalan ada bau, ada tumpahan atau ada apa gitulah yang membuat kita gelisah, dan mungkin sampai di kantor kita tidak tinggal diam dan mungkin men-escalate atau memfollow up. Itu yang namanya chronic unease. Tetapi fakta yang menarik bahwa chronic unease itu justru banyak awareness-nya tuh tinggi ketika seorang itu masih baru di plan. Ya, saya juga ingat waktu dulu ketika saya masih baru tuh, wah pengen belajar. Tetapi dengan berjalannya waktu, chronic unease itu semakin berkurang gitu. Karena dia udah biasa, dia udah sering ke situ, itu lagi, plot plannya ya gitu-gitu aja, vesselnya nggak pernah jalan, ya vesselnya dari tahun pertama 2011 sampai tahun 2020 ya vesselnya di situ-situ aja. Nah, gimana sih untuk meningkatkan chronic unease Halo? ini kepada, ya halo? Bisa dengar ya, Kang? Ya, lanjut. Ya, Tadi sempat terputus ya. ya gimana justru chronic unease itu sangat kurang di orang-orang yang sudah lama di plan tersebut. Nah, bagaimana sih view Kang Ono mengenai statement itu gitu? Ya, tepat sekali ya. Jadi emang saya juga sering mengamati bahwa semakin lama kita berada di apa namanya di plan tersebut, kita akan menganggap segala sesuatu itu tuh udah biasa gitu ya. Ya untuk mengatasinya salah satunya ya harus sering apa namanya dikasih pencerahan katakanlah ya dari pihak luar gitu. Katakanlah dari karena kalau misalkan dikasih taunya itu sama yang di bawahnya itu tetap apa namanya, "Oh, apa sih urusan lu?" Gitu kan. Gitu, "Gue udah lama nih kerja di sini," katakanlah kasarnya kayak gitu. Itu emang saya juga ketika kerja di lapangan itu seperti itu banyak apa namanya, banyak mendapati fenomena-fenomena seperti itu. Nah, untuk menyiasatinya ya harus sering ada paling tidak apa namanya, awareness gitu, sharing session dari pihak luar gitu ya, yang terutama katakanlah ke orang-orang yang udah senior ini di plan tersebut gitu ya, gitu. Jadi dengan seringnya dikasih apa namanya, pencerahan dari pihak luar ya lambat laun dia akan tersadarkan bahwa, oh selama ini mungkin pola pikirnya itu salah. Itu yang pertama. Kedua, ya dengan apa namanya, PHA revalidation tadi. PHA revalidation itu lumayan cukup ampuh apa namanya, menggugah gitu ya, menggugah pola pikir orang-orang yang selama ini misalkan menganggap enteng gitu. Karena saya udah beberapa kali apa namanya, memimpin, memfasilitasi gitulah HAZOP, katakanlah HAZOP revalidation, justru dari orang-orang yang sudah lama kerja di sana itu mereka jadi tergugah, "Oh iya ya, ternyata bahayanya begini ya," gitu. Nah dari sana jadi mereka tercerahkan gitu. Gitu Mas Richard. Iya, thank you Kang Ono, silakan Ana. Masih mute Ana? Baik, noted Pak Ono. Terima kasih untuk insight-nya. Nah, jadi yang tadi ditangkap itu, proses safety culture itu terbentuk karena adanya komitmen dan knowledge terhadap proses safety. Lalu sejauh ini kalau boleh tahu kontribusi apa yang sudah diberikan oleh Lab Solution untuk membentuk proses safety culture di industri, khususnya yang ada di Indonesia? Wah, ini pertanyaannya berat nih. Oke, wah.
Lab Solution ini kan perusahaan konsultan ya. Perusahaan konsultan yang bergerak emang fokusnya itu di proses safety dan risk management gitu ya. Lab Solution ini sebenarnya punya visi yang saya bilang itu visi yang luhur gitu ya, yang agung, yaitu ingin memerdekakan Indonesia dalam hal proses safety. Maksudnya begini, memerdekakan Indonesia dalam konteks terbebas dari proses safety insiden gitu, dari insiden-insiden yang major insiden itu gitu ya. Nah, kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Lab Solution untuk memerdekakan Indonesia dari proses safety incident tersebut? Ya, kembali ke dua hal yang tadi yang saya sebutkan, kita harus membentuk proses safety culture dengan mendasarkan kepada komitmen dan kompetensi gitu ya, atau knowledge gitu ya. Komitmen, Lab Solution sendiri udah punya komitmen yang kuat. Kita punya komitmen ingin memerdekakan Indonesia gitu ya dari proses safety incident. Ya, gitu. Kemudian dari sisi kompetensi, kita juga didukung oleh engineer-engineer yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai knowledge yang cukup kuat dalam hal proses safety. Tinggal sekarang masalahnya adalah bagaimana kami di Lab Solution ini gitu ya membagikan komitmen dan kompetensi ini kepada orang-orang di luar sana, di luar Lab Solution gitu kan. Karena untuk memerdekakan Indonesia gitu dari proses safety incident ini tidak bisa hanya oleh Lab Solution seorang diri gitu ya. Ini butuh butuh kerjasama dari semua semua organisasi lah yang ada di Indonesia ini, semua industri yang ada di Indonesia ini. Nah, yang bisa kita lakukan ya Lab Solution ini menjadi pionir gitu ya, menjadi pionir yang memberikan knowledge awareness-nya kepada mereka di luar sana, kepada industri yang di luar sana tapi yang ada di Indonesia gitu ya. Dan juga mengajak gitu ya supaya kita semua itu punya komitmen yang kuat dalam proses safety, sehingga lambat laun proses safety culture bisa terbentuk di industri-industri yang ada di Indonesia. Begitu. Kontribusinya ya selama ini kita udah sering kan melakukan fasilitasi workshop gitu ya, memfasilitasi workshop yang terkait dengan proses safety gitulah, banyak lah gitu, entah itu workshop, entah itu kita training gitu ya, dan lain-lain. Gitu Mbak Ana. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ono. Selanjutnya silahkan. Mungkin Pak, dari aku Ana suka chip in ini Kang. Mungkin customer-nya Lab Solution sekarang lebih ke perusahaan apa Kang, dan rencana ke depan tuh mau ekspansi gimana nih? Mungkin kan kita bilang kalau dunia kita ya udah cukup mature ya. Tapi kita punya PR di luar sana, di dalam Indonesia. Nah, itu bisa lebih dijelaskan lagi. Itu terlalu abstrak itu di luar sana, di dalam Indonesia. Klien kita sih sekarang ini ya oil and gas company yang nasional oil and gas company ya, seperti Pertamina, Medco, seperti itu udah ada gitu ya. Kemudian Patra SK juga gitu. Kemudian beberapa perusahaan chemicals yang ada di Indonesia juga ada gitu ya, yang udah menjadi klien kita. Ekspansinya gimana ke depannya ya, kita mungkin ya pada prinsipnya setiap perusahaan juga pengen berkembang gitu ya, pastilah semua perusahaan pengen berkembang, nggak cuma di Indonesia ya, termasuk Lab Solution juga pengen berkembang nggak sampai level katakanlah level Asia begitu, Mas Richard. Luar biasa. Sukses lah, kami doakan harus bisa dan pasti bisa. Insya Allah. Silakan. Kita sih ya punya punya motivasi tinggi gitu ya. Punya motivasi tinggi, terutama motivasi yang tadi saya sebutkan, mewujudkan visi kami gitu ya, ingin memerdekakan Indonesia dalam hal proses safety. Oke. Silakan Kang Sina. Ya, mungkin sedikit balik lagi Kang sebelum ditutup terkait dengan harmonisasi antara proses safety dan juga asset integrity. Jadi mungkin kalau kita mungkin bicara dengan kolega-kolega kita ya pernah mungkin ada cerita terkait dengan tentang integrity di beberapa peralatan yang ada di plan-nya. Bisa dibilang mungkin
kurang bagus atau ya mungkin ada kita bilang ya tidak berfungsi sebagai 100% sebagaimananya lah, sebagaimana peruntukannya. Mungkin ya bisa dari valve-nya passing ataupun ada vibrasi dan lainnya. Nah ini ya ini berarti kan secara proses safety performance-nya kan ini dia jadinya buruk kan ya, kalau bisa kita bilang. Nah kira-kira untuk menyikapi seperti ini dan apa yang bisa ditawarkan untuk improvement ke depannya, kira-kira gimana nih Kang? Untuk ya yang pasti ya banyak, kalau di Indonesia sendiri kan banyak facility yang sudah aging lah ya, kita bilang ya, sudah menua lah. Ya. Oke, ya harus dikaji lebih lanjut ya mengenai penyebab-penyebabnya dari aset integrity yang jelek tadi gitu ya. Misalkan tadi disebutin valve yang passing gitu lah. Apalagi misalkan valve-nya itu isolation valve atau shutdown valve itu passing gitu. Nah, ini harus dikaji nih kenapa valve ini passing gitu kan. Nah, kalau misalkan passingnya itu gara-gara katakanlah dia jarang di maintenance gitu. Kenapa kok dia jarang di maintenance gitu. Nah, apakah karena workload tim maintenance-nya tinggi gitu ya? Atau apakah gara-gara misalkan nggak dapat izin nih dari tim operation untuk memaintenance shutdown valve tersebut, karena misalkan kalau di maintenance akan menurunkan produksi gitu ya, terkait produksi gitulah. Nah, kalau misalkan valve tadi itu jarang di maintenance karena emang workload maintenance-nya itu tinggi gitu ya. Ini bisa jadi karena misalkan karena WO-nya itu banyak nih. Kan ya, biasanya kan kalau workload ini terkait dengan WO lah ya. Nah, WO terlalu banyak atau bisa juga misalkan jumlah personilnya nih terlalu sedikit gitu sehingga nggak dikerjain juga. Nah, jika misalkan masalahnya itu jumlah WO-nya yang terlalu banyak, ya lakukan rasionalisasi gitu dari WO yang ada, WO maintenance tersebut gitu. Dengan cara gimana rasionalisasinya? Kembali ke risk base gitu ya, risk base maintenance gitu. Lakukan review ulang terhadap maintenance strategi dari equipment tersebut gitu ya. Setelah melakukan review ulang equipment strateginya seperti apa ya disesuai dengan risk-nya dari equipment tersebut ya. Kalau misalkan equipment-nya risk yang dihasilkan kalau equipment tersebut fail itu risk-nya nggak tinggi gitu ya, frekuensinya bisa kita bikin relax. Tapi kalau misalkan risk-nya tinggi ya frekuensinya kita bikin ketat, disering gitu. Jadi intinya yang pengen saya highlight di sini, kalau ada masalah integrity gitu, misalkan di contoh ini adalah valve-valve yang passing, cari tahu dulu penyebabnya apa gitu ya. Kalau misalkan emang karena terlalu banyak WO gitu ya, work order-nya terlalu banyak sehingga tidak terpegang sama tim maintenance, ya rasionalisasi terhadap WO itu gitu ya. Kerjaan maintenance-nya dirasionalisasi, direview ulang equipment strateginya dengan mengacu ke risk based maintenance. Gitu barangkali Mas Sina. Iya. Ya, itu bisa ya? satu topik lagi sendiri. Karena ujungnya duit. ya sebenarnya safety is number one ya, but budget is also important kata orang. Ya, go ahead Kak. Kang Ono nih punya mau ngomong, silakan Kang. Justru dengan rasionalisasi berdasarkan risk base ini justru menguntungkan kedua belah pihak. Dari sisi duit juga aman gitu ya, karena dirasionalisasi WO itu gitu, WO yang tidak WO yang berkaitan dengan risknya yang level ya bisa kita defer gitulah ya gitu. Di satu sisi terkait duit juga istilahnya menguntungkan, di sisi lain terhadap proses safety juga ya terjaga gitu ya, karena kita memprioritaskan WO yang risknya tinggi daripada WO yang risknya rendah. Tapi bukan berarti rasionalisasi WO ini bukan berarti WO yang terkait risknya rendah itu ditiadakan sama sekali, bukan gitu. Kita hanya mengatur frekuensinya aja gitu. Jadi duit, budget dan proses safety ini dikompromikan justru dengan rasionalisasi yang berdasarkan risk based maintenance ini.
Ya, berarti good safety reflect to good business ya. Ya, itulah Yes. kata-katanya kurang lebih seperti itu. Itu yang perlu dikembangkan tuh emang seperti itu gitu. Jadi jangan memandang risk itu jangan memandang proses safety itu sebagai hantu, sebagai momok doang gitu ya. Tapi kita bagaimana bisa memonetize proses safety gitu, proses safety itu bisa cantik gitu ya di matanya bisnis begitu. Itu yang harus dikembangkan nih oleh kita di sini. Ya, itu nanti episode 2 ya Kang, bagaimana kita talking process safety from cost point of view. Bisa, itu nanti Itu sesi yang nanti akan yang dengar itu ribuan, termasuk CEO yang punya perusahaan. Oke, silakan Mbak Ana. Oke, ini udah pertanyaan terakhir nih Kang Ono. Nah, ada suggestion buku atau artikel atau paper yang bisa di-share oleh Kang Ono ke para pendengar podcast Korosi Indonesia ini? Barangkali ada yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai proses safety mungkin Kang Ono. Oh, Silahkan. banyak ya di zaman teknologi informasi saat ini banyak sekali referensi-referensi mengenai proses safety yang bisa diakses dengan mudah ya. Misalkan websitenya IOGP itu yang tadi saya sebutkan itu beberapa kali. Di sana banyak publikasi-publikasi terkait proses safety. Atau juga misalkan websitenya ICAMI, CCPS gitu ya. Itu juga banyak tuh publikasi terkait proses safety yang bisa kita baca. Nah, malahan CCPS ini dia menerbitkan juga buku gitu ya. Buku-buku terkait proses safety ya, buku yang bisa kita belilah di toko-toko online itu banyak tuh buku-bukunya, entah itu hard copy-nya ataupun soft file-nya atau e-book-nya. Atau kalau misalkan masih ngerasa kurang juga ya bisa join di Process and Process Safety Talk Forum yang biasanya saya adain setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Di forum itu ya kita bisa sharing gitu ya, saling tukar pikiran, saling tanya jawab mengenai isu-isu yang hangat lah di seputaran proses safety. Itu Begitu, Indonesia atau Pak. internasional Kang? Enggak, itu kebetulan saya sebagai organizer-nya gitu ya. Kemudian yang ikutnya ya semuanya itu orang Indonesia semua gitu ya. Pernah ada juga dari luar Indonesia ya, dari negara tetangga, tapi itu yang mengerti bahasa Indonesia. Karena saya deliver si forum ini dalam bahasa Indonesia gitu. Pernah ada yang daftar juga dari luar Asia gitu ya, dari Timur Tengah lah gitu. Ada yang daftar tapi saya kasih pesan itu email permintaan maaf bahwa emang ya forum ini saya emang prioritaskan dulu untuk Indonesia gitu ya, untuk orang-orang Indonesia atau orang-orang yang mengerti bahasa Indonesia lah begitu. Karena sesuai dengan visi Lab Solution tadi ya, memerdekakan Indonesia dalam proses safety. Begitu. Nanti kalau Mbak Ana, Mas Sina, Mas Risa tertarik juga mengenai proses safety, bisa join di forum Process and Process Safety Talk itu. Mantap. Oke, mungkin sebelum ditutup sama Ana ya, tadi kan Kang Ono bilang tuh banyak informasi menarik. Gimana orang bisa connect nih dengan Kang Ono? Where they will go to find you? Bisa melalui LinkedIn saya gitu ya. LinkedIn saya itu aktif. Jadi tinggal misalkan teman-teman yang punya LinkedIn tinggal searching aja Ono Taryono, nanti ketahuan lah foto profilnya yang ganteng gitulah ya gitu, Ono Taryono yang saat ini kerjanya di Lab Solution gitu. Nggak ada lagi Ono Taryono yang kerja di Lab Solution selain saya gitu ya. Jadi bisa tuh via via LinkedIn, tinggal di-add aja di sana, kita bisa bisa berkomunikasi di LinkedIn. Awalnya dari LinkedIn dulu, nanti kalau butuh informasi, pengen nanya-nanya lebih jauh, bisa kita komunikasi, misalkan menanyakan email saya atau menanyakan WhatsApp saya gitu ya, nomor HP saya. Saya ada kok banyak beberapa teman saya yang sering konsultasi ke saya via via WA gitu ya, nanya-nanya seputaran proses dan proses safety. Begitu. Insya Allah selama saya bisa jawab, saya bantu begitu, Mas Richard. Mantap. Semoga Ya. sukses selalu Lab Solution. Silahkan Amin. Ana. Amin.
Oke. Terima kasih. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya, Kang Ono. Sesi hari ini sangat insightful dan tentu sangat bermanfaat sekali. Sukses dan sehat selalu untuk Kang Ono. Dan juga untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan podcast Korosi Indonesia. Jika Anda merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Spotify dan YouTube podcast Korosi Indonesia ke teman lainnya. Kami harap podcast ini bermanfaat untuk mendukung dunia profesional Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau feedback, silakan menghubungi kami melalui email dan di deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi, terima kasih, stay safe and healthy. Sampai jumpa lagi di podcast Korosi Indonesia. Ayo tingkatkan pengetahuan tentang korosi di Indonesia bersama Korosi Indonesia Podcast. Terima kasih Kang Ono. Terima Terima kasih, Kang Ono. Saya Ya. akan stop, tapi sepertinya Ana mau foto. Yes. Oke, itu. Oke. Oke, saya stop dulu recordingnya. Buat dulu ya.